Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore juga buat Bapak Ibu yang berada di rumah. Marilah kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan juga tentu kita berharap semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita boleh kembali berkumpul kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita tundukkan kepala dan kita akan bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Tuhan Kau tetap serta dengan kami Bapa. Kau tahu Tuhan apa yang terjadi pada hari ini Tuhan. Kiranya Kau menjamah setiap kami Tuhan, Kau menjamah setiap rumah tangga Tuhan, Kau menjamah kami di setiap rumah kami masing-masing Bapa. Dan hari ini Tuhan kami mohon kembali duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Juga kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kau jamah setiap kami, Kau lawat setiap kami Bapa. Kami serahkan kepada kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau Bapa
masih dapat beribadah untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap ada menyertai setiap kami Tuhan. Kami yang tidak percaya Bapa, bahwa di balik semua yang terjadi saat ini Tuhan, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Kau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali kita pujikan satu kali lagi, terima kasih. Tahu apa di waktu ini. Kiranya melalui kesempatan ini mohon belas kasihan Tuhan untuk kami pribadi lepas pribadi makin dikuatkan di dalam pengenalan kami akan firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berbeda dengan makhluk-makhluk lain, dengan orang-orang di luar sana yang mungkin tidak mengenal akan apa. Kiranya melalui pengenalan firman Tuhan kami menjadikan makhluk yang berbeda, bahwasanya hidup kami semuanya berasal dari Engkau, untuk Engkau, dan kembali kepada Kristus Yesus. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami berdoa untuk seluruh alat-alat sarana yang menjadi media bagi kami untuk kami menerima berkat Tuhan ini. Kiranya kami mohon belas kasihan agar dilancarkan, agar segala kuasa kegelapan yang menghalangi kami mau menerima berkat ini, kami usir semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya semua yang kami lakukan sekali lagi berdasarkan atas firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini beribadah di media online. Kiranya Tuhan menjamah semuanya pribadi-pribadi ini menjadi pribadi yang hamba, yang handal di dalam Kristus Yesus, dan menjalankan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Kami memohon semuanya hanya di dalam satu nama yang kami sembah, dalam nama Kristus Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama yang percaya katakan amin. Hari ini kita baca di dalam 2 Timotius 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, ayat 15 katakan, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, ini ada segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Pertama, kedua, menyatakan kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kenapa hari ini kita merenungkan tentang 2 Timotius 3 ayat ke-16 atau 15, 16, 17 ini?
Karena ini memang erat kaitannya dengan pengajaran-pengajaran yang selama ini diajarkan oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang mengatasnamakan Tuhan. Ayat ini sekaligus juga menjelaskan kepada kita, jelas, tegas, dan lugas. Orang boleh berbicara apa saja. Tapi pertanyaan yang paling konkret adalah apakah itu sudah ditulis di dalam Alkitab? Apakah semua yang disampaikan itu sudah tertulis di dalam Alkitab? Makanya dalam setiap kali pengajaran-pengajaran yang disampaikan banyak sekali, saya khususnya, banyak sekali ayat yang saya sampaikan. Bukan saya meneliti, tidak. Saya tidak ingin memberikan asumsi tentang apa yang saya sampaikan itu berdasarkan atas khayalan saya, atas pengalaman pribadi saya. Tetapi saya ingin memberikan apa? Dasar yang jelas bahwasanya apa yang saya sampaikan ono ayatnya, apa yang saya sampaikan paralel dengan apa yang Tuhan sampaikan. Ini menjadi sesuatu yang kompleks. Sebab akhir-akhir ini ketika kita menjalani, banyak sekali orang yang mengatasnamakan bahwasanya dia itu apa ya? Dia itu disuruh Tuhan. Kita sudah mengenal di YouTube ya, banyak sekali orang yang mengatasnamakan bahwa dirinya disuruh Tuhan untuk ini, untuk itu, bahkan salah satunya untuk menghardik corona. Pertanyaan selanjutnya apakah? Oke, kita iyakan apa yang dia sampaikan itu kalau dia memang disuruh Tuhan. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah corona kemudian setelah dihardik terus hilang? Kan tidak. Fenomena ini kalau kita tidak mencermati secara Alkitab, kita akan omanamin. Tapi bagaimana Alkitab mencatat ini, khususnya kalau kita melihat di dalam Ulangan 18 ayat 20 sampai dengan 22 dikatakan bahwasanya jangan gampang-gampang mengatasnamakan Tuhan. Sebab kalau memang itu tidak terjadi, orang itu harus dirajam batu sampai mati. Pertanyaannya, kalau hardikan itu memang tidak terbukti dan corona masih gentayangan sampai saat ini, maukah dia dirajam batu sampai mati? Itu kan harus jadi acuan-acuan kita. Makanya ketika hari ini kita membahas tentang 2 Timotius 3 ayat 16 ini sekaligus mengajarkan kepada kita, mari kita berbicara segala sesuatu tentang apa yang ada di dalam di sekitar kita. Sebab yang namanya orang hidup di dunia ini, mau senang atau mau susah, itu sifatnya cuma sebentar. Hidup senang ya apa ya sebentar, umur itu bulu berangkat. Susah bagaimana, dia cuma sebentar. Umur itu bulu betul-betul berangkat. Tapi ketika kita berbicara tentang firman Tuhan, berarti kita berbicara tentang kekekalan. Makanya jangan gampang mengatas namanya Tuhan, jangan gampang mau didik-didik, menyandat-nyandat Tuhan. Mending kita berbicara simpel aja. Untuk selanjutnya kita serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwasanya apa yang kamu bisa lakukan hari ini, detik ini, lakukan. Besok urusannya Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Baik. Di dalam nas ini, saya akan mulai dari ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Nasihat Rasul Paulus ini ditujukan kepada Rasul Timotius kalau kita melihat di dalam kitab yang sama di 2 Timotius ini. Pasal yang pertama, ayat yang kelima. Dikatakan bahwasanya yang mendidik Timotius ini menjadi orang yang saleh adalah tidak lepas dari didikan 2 orang. Pertama, di sini dikatakan neneknya, yaitu yang namanya Louis. Yang kedua, ibunya yang namanya Eunike. Jadi ketika kita berbicara tentang pengajaran, itu tidak bisa lepas dari peran orang tua. Orang tua sangat berperan aktif di dalam pengajaran ketika kita berbicara tentang perikop kita hari ini. Jadi yang namanya hikmat itu tidak bisa turun instan. Yang namanya hikmat itu tidak bisa turun seperti bintang jatuh dari langit kemudian ke kita tidak. Tapi perlu proses. Bagaimana prosesnya? Di 2 Timotius pasal yang pertama ayat kelima tadi,
Timotius diajar oleh mbahnya dulu, baru ibunya dulu. Kenapa harus begitu? Karena faktanya memang kalau kita melihat juga di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat ke-1, ibunya ini orang Yahudi. Kalau kita berbicara tentang orang Yahudi, berarti orang yang tidak lepas dari Taurat. Kalau kita berbicara tentang Taurat, berarti satu pengajaran yang begitu ketat sekali. Meskipun awalnya cuma 10 perintah yang diberikan kepada Tuhan, tapi sama orang-orang Yahudi perintah ini bisa ditafsirkan menjadi beberapa perintah. Saking banyaknya perintah, sampai orang ke gereja pada hari Sabat mau pakai anting itu tidak boleh lebih dari berat-berat tertentu. Sebab ketika anting itu beratnya melebihi beberapa berat tertentu, dikatakan dia sudah bekerja. Saking detailnya hukum Taurat itu, ketika orang menulis kata-kata itu tidak boleh gandeng kalau di dalam hari Sabat. Sebab ketika kata-kata itu ditulis gandeng, umpama ARON diganti sisi Aaron, itu sudah melanggar hari Sabat. Makanya kata-kata itu harus disendiri-sendirikan. Nang ini, R nang kono, O nang ini, N nang ini. Begitu beratnya, begitu banyaknya aturan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi mengenai bagaimana dia ketika menerjemahkan hukum Taurat ini. Makanya di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mengatakan, marilah kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Itu artinya ayat ini mengartikan bahwasanya tidak mungkin orang bisa melakukan hukum Taurat dengan sebanyak itu, dengan sesempurna itu. Makanya semua tradisi itu dalam perjanjian baru digenapi oleh yang namanya Kristus Yesus. Gak ono lagi Paskah, gak ono lagi pengorbanan, gak ono lagi sholat, gak ono lagi dedek bengek. Tuhan Yesus cuma katakan tubuhmu adalah bait suci. Tuhan mengatakan bahwasanya hidup ini adalah proses. Kalau kita mengacu kepada 2 Timotius 3, tidak perlu orang kemudian ikut Tuhan Yesus jadi sempurna, tidak. Tapi hidup ini adalah proses. Proses apa? Proses untuk menjadi lebih baik. Kalau yang dulunya sebelum kenal Tuhan Yesus misu karena dalam satu hari 100, ya minimal sekarang dikurangi nanti 90, bisa dikurangi jadi berapa? 90, besok lagi dikurangi 80. Harus ada proses. Oke. Di ayat 16 dikatakan, kitab suci ini diilhamkan oleh Allah. Ya. Segala tulisan ini diilhamkan oleh Allah. Kenapa diilhamkan oleh Allah? Sebab ketika kita berbicara tentang tulisan ini memang ada setelah perjanjian lama. Kita tahu perjanjian yang namanya perjanjian baru, kitab Markus yang paling tua itu ditulis sekitar tahun 60-an. Jadi ketika Tuhan berbicara melalui Paulus di dalam kitab ini dilibatkan oleh Allah, bermanfaat itu dalam dia berbicara sebelum perjanjian baru ini ditulis. Makanya kemudian pertanyaannya adalah bagaimana selanjutnya proses penulisan ini sehingga perjanjian baru ini menjadi sesuatu tulisan yang yang satu paket, yang komplek. Saya ingin menjelaskan dulu tentang bagaimana proses penulisan Alkitab ini sebelum ayat 16 ini. Sebab di ayat 15 dikatakan, ingatlah juga bahwasanya dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Jadi proses di dalam penulisan Alkitab itu yang pertama melalui pengilhaman atau inspirasi. Dikatakan melalui pengilhaman atau inspirasi ini memang berkaitan dengan budaya Yunani. Budaya Yunani yang mengatakan bahwasanya Alkitab itu adalah theoneutos. Theo itu Allah, neutos itu apa ya? Neutos itu napas.
Jadi budaya-budaya Ibrani kemudian berlanjut ke Yunani mengatakan kalau kita berbicara tentang Alkitab atau Perjanjian Lama itu dikatakan theoneopos. Theo itu Allah, neopos itu nafas. Jadi melalui nafas Allah. Kenapa harus diilhamkan? Karena tidak mungkin manusia mencari Tuhan. Atau bahasa gampangnya gini, agama itu adalah usaha manusia mencari Tuhan. Sedangkan kalau kita mengacu kepada Roma 3 ayat ke-11 dikatakan tidak ada manusia yang mencari Allah. Inilah yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain. Kemudian di dalam Lukas 9 ayat 10 dikatakan Lukas 19 ayat ke-10 dikatakan Yesus datang untuk mencari manusia yang hilang. Artinya ketika kita berbicara tentang agama Kristen dengan agama lain, perbedaannya yang satunya aja besar sekali. Dikatakan besar sebab kekristenan menganut Tuhan mencari manusia. Kalau di agama lain manusia mencari Tuhan. Makanya ono Natal soalnya dari atas turun ke bawah. Untuk apa? Untuk membawa yang bawah ini kembali ke atas. Prinsip inilah yang mendasari tentang 2 Timotius 3 ini. Harus ada tulisan supaya mengajar dan menyatakan kesalahan juga memperbaiki kelakuan. Jadi prinsip tentang pewahyuan ini adalah suatu tindakan Allah yang menyatakan bahwa dirinya itu mempunyai sifat, bahwa Allah itu mempunyai kebenaran, bahwa Allah itu Allah sesuatu yang Allah itu adalah Allah itu adalah Allah yang besar. Kepada siapa? Kepada penulis. Penulisnya siapa? Manusia. Supaya apa? Supaya awake dhewe ngerti Tuhan itu ya apa. Makanya ditulis Alkitab. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu adalah roh. Kalau kita mengacu kepada Yohanes, sifatnya kekal di luar ruang dan waktu, di luar segala keberadaan ini. Makanya Tuhan ada di sana, di sini, di situ, di mana. Sebab Tuhan memang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Kenapa dikatakan bahwasanya Tuhan harus menunjukkan diri kepada manusia? Sebab tidak mungkin manusia bisa mencari Tuhan. Golek Tuhan nanti wong Tuhan iku roh awake dhewe iki terdiri dari tubuh. Mau cari kemana kita? Ini tentunya tidak bisa lepas bertanya kepada kita, Tritunggal itu ada tapi sebenarnya Alkitab tidak. Memang secara tertulis tidak ada, tetapi ketika kita mencoba menyimpulkan tentang keberadaan Tuhan, yaitu Allah, Bapa dan Roh Kudus, ini menjadi satu kesatuan 3 pribadi, satu kesatuan hakikat, satu Tuhan, 3 pribadi. Kenapa dikatakan 3 pribadi? Sebab ketika Tuhan Yesus habis dibaptis, dari langit timbul suara apa? Inilah. Ada apa lagi? Merpati. 3 pribadi muncul bersamaan dalam satu momen, menunjukkan bahwasanya pribadi ini mempunyai pribadi sendiri. Nah, satunya di mana? Satunya hakikat. Makanya satu kalau di dalam kebudayaan Ibrani itu ada dua arti maksudnya. Satu yang ada contohnya ketika laki-laki dan perempuan dibuat contohnya di dalam Kejadian 2 ayat 24. Kemudian laki dan perempuan itu menjadi satu. Satu itu bisa berarti 2, gabungan 2 daging ini menjadi satu, atau satu yang benar-benar satu seperti di dalam Ulangan 6 ayat keempat. Apa itu Ulangan 6 ayat keempat? Itu syahadat kita, Shema Israel.
Sema Israel Adonai Elohim Adonai. Jadi kita bicara tentang Ulangan 6 ayat ke-4 ini. Kalau di dalam tetangga kita, saudara kita muslim dikatakan syahadat ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, bawa semua. Kalau kita berbicara tentang syahadat itu nanti di Ulangan 6 ayat ke-4 ini dibawa ke sana, kemudian terus dibudayakan sampai sekarang. Makanya kita yang pendahulunya harusnya tidak boleh juga melepaskan 5 rukun iman. Dikatakan punya iman kalau 1, 2, 3 ini tidak boleh lepas. Kita lanjutkan. Jadi yang pertama tadi proses penulisan Alkitab melalui apa? Pewahyuan. Yang kedua melalui apa? Melalui ilham. Ilham itu orang-orang bilang biasanya inspirasi. Jadi ilham adalah tindakan Allah yang menjamin agar wahyunya direkam dengan benar. Allah bergerak tujuan kenaikan Tuhan yang ketiga agar Roh Kudus turun. Ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus ini mewahyukan agar wahyunya kepada penulis A, B, C, Matius, Markus, Lukas ini menuliskan segala sesuatu dengan benar. Kenapa? Karena memang sifat manusia itu terbatas. Kenapa? Sebab ketika kita berbicara tentang manusia, sekarang dikatakan A bisa 1 detik kemudian berubah B, C, D. Makanya diperlukan Roh Kudus yang senantiasa selalu memimpin kita. Pertanyaannya kemudian apakah tadi ya pertanyaan awal, apakah ketika Roh Kudus menuntun kita kemudian kita menjadi pasif? Tidak. 2 Timotius 5 ayat 2 Timotius 3 ayat ke-15 atau 16-17 ini mengatakan dengan jelas kepada kita, ojo menjadi orang sing pasif. Sebab ketika kita berbicara tentang Roh Kudus di satu pihak, di lain pihak kita harus dituntut untuk belajar tentang kita supaya nyambung. Sebab ketika kita berbicara tentang kita berarti berbicara tentang firman. Berbicara tentang firman berarti berbicara tentang kebenaran. Kebenaran semua kok, kebenaran sekal. Lek awake dhewe ngandalno Roh Kudus tanpa mau belajar tentang firman Tuhan, dan terus digawe apa blak firman Tuhan ditulis. Logikanya cuma gitu. Jadi 2 hal ini harus ada benang merah, harus ada kesinambungan, harus ada keselarasan supaya orang memastikan dengan pasti ke arah mana dia harus berjalan. Kemudian yang ketiga, setelah pewahyuan dan ilham atau inspirasi tadi, yang ketiga ini yang dinamakan dengan penerangan atau orang-orang bilang iluminasi. Kenapa penerangan ini menjadi penting? Karena manusia ini tanpa penerangan dari firman ini, karena penerangan dari firman ini, pikiran kita, karena pikiran kita ini kan pikiran liar. Bapak Ibu kalau mau bukti kalau pikiran liar ini, coba Bapak Ibu diam dalam waktu 1 menit saja. Bisa nggak Bapak Ibu tidak berpikir apa-apa? Bahasa kasarnya, coba Bapak Ibu kosongkan pikiran dalam 1 menit, tidak berkata apa, tidak memikirkan apa-apa. Nanti pikiran kita akan mesti kata-kata keluar pon-ponan, keluar utang, keluar jemuran, keluar. Ini menunjukkan bahwa pikiran kita liar. Bagaimana cara menjinakkan kita isi dengan firman? Supaya apa? Supaya keliaran pikiran ini balik nanggone 1 titik. Jadi kalau saya pribadi cara menjinakkan pikiran ini memang sengaja. Pertama saya akan diam 1 menit, bisa 1 menit tak tambahi lagi 1,5 menit, 2 menit, 3 menit. Nanti harus bisa fokus. Aku sok merintah pikiran, wayai modal kita, wayai sinau, wayai kerja, wayai dulin, wayai hayi, wayai. Kenapa? Sebab kita ini orang-orang yang diciptakan memang untuk bergerak kemana saja. Makanya Tuhan Yesus mau kumpul WTS, mau kumpul pemungut cukai, mau kumpul ini, semua dikumpul. Kenapa? Supaya Injil ini bisa masuk kemana.
Kita ini kan diciptakan bukan untuk pasif. Agama kita ini bukan agama pasif. Ketika orang diciptakan supaya jadi apik, supaya memunculkan diri, tidak. Tapi justru Tuhan Yesus mengajarkan satu amanat agung yang minggu kemarin kita sama-sama renungkan. Beritakanlah Injil, jadikanlah semua muridku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jadi ngomong tentang penginjilan, ayo keluarga ini ditandani di sini. Tongo, konco-konco. Ini paralel dengan 1 Korintus 3, 5 dan 7 tentang konsep-konsep penginjilan. Di mana penginjilan itu harus dimulai dari keluarga dulu, orang terdekat, baru orang-orang lain. Tiga proses pewahyuan, turunnya Alkitab dari pewahyuan, kemudian inspirasi, dan terakhir iluminasi. Ini menjadi inspirasi bagi kita. Bagaimana cara kita menghadapi hidup ini? Sebaiknya kita menghadapi hidup ya sama dengan caranya Tuhan menurunkan firman Tuhan ini. Jadi yang terakhir ketika kita berbicara tentang iluminasi tadi atau penerangan tadi, agar pikiran kita dicerahkan, karena pikiran kita sama hati kita ini klop dengan apa? Dengan firman Tuhan. Jadi kemudian pertanyaannya, lek donga ya apa? Lek donga ya sing sajane ya awake dhewe gak perlu kewahyuan, awake dhewe gak perlu inspirasi, tapi justru yang ketiga yang paling penting yaitu iluminasi. Kenapa? Sebab kewahyuan sudah ada, sebab ilham sudah ada di Tuhan. Kita butuh iluminasi supaya pikiran kita dan hati kita ini nyambung dengan cara bagaimana? Dengan cara belajar tentang Alkitab. Jadi ketika kita berbicara tentang iluminasi atau penerangan ini adalah satu niatan kita untuk mengklopkan pikiran hati ini dengan firman. Di dalam Lukas 1 ayat ke-3 dan 4, penulis mengatakan bahwasanya Lukas, penulis ini Alkitab. Penulis ini Lukas mengatakan bahwa dia menulis kitab itu berdasarkan penelitian. Pertama, kedua berdasarkan penyelidikan. Penyelidikan dan minta penerangan dari Tuhan, iluminasi yang terakhir tadi, agar menulis dengan benar. Jadi ini contoh tentang perlunya iluminasi tadi. Lukas menyelidiki segala peristiwa dengan seksama. Dari asal muasalnya Lukas sudah menyelidiki. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu adalah sungguh benar. Jadi kesimpulan yang dikatakan sungguh benar adalah melalui proses penyelidikan yang dilakukan secara saksama dari asal muasalnya. Itu contoh yang pertama tentang iluminasi. Contoh yang kedua, bahwasanya Alkitab ini adalah konkret, adalah sah. Kita melihat di dalam Matius 5 ayat ke-18 dikatakan bahwasanya tidak satu iota pun. Yang namanya iota itu adalah huruf terkecil dalam alfabet Yunani, itu ditiadakan. Jadi ketika kita berbicara tentang Alkitab, berbicara tentang Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena inilah firman-Nya. Berbicara tentang Alkitab berarti berbicara tentang kebenaran Tuhan. Kenapa kebenaran Tuhan? Karena kebenaran yang hakiki berasal dari Tuhan. Dikatakan hakiki sebab ketika kita melakukan firman ini, tidak ada satu hukum pun yang bisa menentangnya. Mau kita hidup di kutub
di hutan belantara, di manapun kita tidak akan bisa menentangnya. Bersifat universal. Kita kembali lagi kepada 2 Timotius 3 ayat 12. Segala tulisan yang dilakukan Allah memang untuk bermanfaat untuk mengajar. 1, 2, 3, 4. Yang pertama tentang mengajar. Kenapa dikatakan mengajar? Sebab doktrin yang salah tentang pengajaran, doktrin yang salah tentang materi-materi khotbah, doktrin yang salah tentang apa yang saya sampaikan ke sampean, ketika saya berdasarkan asumsi saya, pengalaman saya, cara berpikir saya, itu sangat berbahaya untuk proses selanjutnya. Makanya gaya saya mengajar berkhotbah dengan gaya Pak Agus kan lain. Perhatikan, kenapa? Karena memang saya dan Pak Agus ini sama-sama khotbah tapi berikan talenta sendiri-sendiri. Jadi saya harus menanamkan tentang apa pondasi. Nanti pondasi ini harus ngadek semua, mulai Anda tambahin lagi sama Pak Agus, dibangun sesuatu yang lebih besar lagi. Kenapa pondasi menjadi sangat penting? Sebab pondasi ini sangat menentukan apakah bangunan ini menjadi kuat atau tidak. Sebab ketika Anda terbiasa dengan apa yang saya sampaikan ini, ayat-ayat kita sampaikan ini, ketika Anda mendengar tentang orang lain khotbah ngelor ngidul ngetan mulur tapi gak ono dasare, Anda pasti akan timbul satu pertanyaan. Iki ngomong tok tapi berdasarkan realita cara berpikir manusia ini, menjadi pertanyaan terbesar, benar nggak ini menurut Alkitab? Tapi puji Tuhan, jemaat GBT menjadi satu jemaat yang andal sebab mulai bisa menerima tentang doktrin, sebab tidak semua gereja bisa menerima tentang doktrin ini. Renungan firman kita hari ini sekaligus ketika kita berbicara tentang mengajar ini mengingatkan kepada kita bahwasanya begitu pentingnya doktrin. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Berarti katanya karena apa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Perhatikan yang pertama, kerelaan hati. Lega lilo, lega rela menerima firman Tuhan. Itu jadi PR Anda sendiri. Dan selanjutnya, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ini Tuhan berbicara kepada ketika orang sing benar, kriteria orang sing benar sing benar mau mempelajari dan menyelidiki tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan, disampaikan oleh pengkhotbah di atas mimbar. Makanya jangan tersinggung ketika orang di atas mimbar kemudian ditegur. Itu menjadi satu kesalahan tersendiri. Sebab ketika saya khotbah ini kemudian ada yang menegur saya dan apa yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan Alkitab, harusnya melalui perenungan kita di dalam Timotius ini saya harus berubah. Saya harus rendah hati berubah sesuai dengan teguran ini. Makanya kadang katakan firman itu kayak pedang bermata dua. Iya, yang kedua menyatakan kesalahan. Dikatakan menyatakan kesalahan itu adalah teguran. Jadi segala sesuatu yang salah yang kita tegur, seperti contoh tadi orang mengatakan nubuatan tentang apa jenenge hari akhir, tentang apa jenenge tadi dikongkon Tuhan ngerti corona. Tidak apa-apa orang mengatakan itu. Tapi back to Bible kita kembali lagi, apakah dia sampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi segala kelakuan orang berkata apakah miso itu oleh, orang mengatakan apakah gugul itu oleh, orang mengatakan apakah nyadui orang itu boleh. Pokoknya dibahas kuat. Orang mengatakan apakah marah itu boleh. Di sini dikatakan bahwasanya memperbaiki kelakuan. Jadi sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya. Kemarin saya dapat pertanyaan, apakah bayi yang habis melahirkan dan di dalam kandungan mati itu bisa masuk surga atau masuk neraka? Kemudian saya jawab sesuai dengan firman ini. Yaitu Timotius 3 ayat 16 ini dikatakan segala sesuatu. Pertanyaannya kemudian saya balikkan ke dia,
Apakah di dalam Alkitab ada ayat khusus yang mengatur bayi masih kecil atau di dalam kandungan itu masuk surga atau neraka? Tidak ada. Lois. Berarti jangan dilanjutkan. Itu adalah rahasia Tuhan. Sebab di dalam Ulangan 6 dikatakan segala sesuatu yang ditulis itu digawe oleh dhewe, sing gak ditulis berarti rahasia Tuhan. Yang keempat, mendidik orang dalam kesenangan, mendidik orang dalam kebenaran firman Tuhan. Tadi sudah kita sampaikan. Jadi ayat 16 ini ada 3 yang harus menjadi acuan bagi kita: mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Maka kesimpulannya adalah, apakah segala sesuatu harus kita lakukan sesuai firman Tuhan? Ya. Karena di dalam Mazmur 1 ayat 2 dikatakan kita harus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena di dalam Mazmur 119 ayat ke-97 dikatakan kita ini harus merenungkan Tuhan sepanjang hari. Bendino. Lek awake dhewe durung iso ya apa ya gak apa-apa. Kita melakukan sesuatu tidak apa-apa, itu baik. Tapi pertanyaannya, apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan apa namanya? Sudah berdoa. Kayak saya nang ndukur mimbar, mudun, metu. Ini kan proses. Apakah mudun mimbar saya berdoa? Apakah keluarin saya berdoa? Nangkong sudah motor saya berdoa, muter saya berdoa tidak? Jarang orang berdoa. Bahasa kasarnya kok megendeng, ngomong-ngomong sakarpe dewe tapi sih tidak ngomong Tuhan. Budayakan itu. Gak gampang stres. Apa bentuk kegagapan stres? Orang ono epidemi corona ini ngerekes loh saudara. Totolan sepi, tapi lah dia biasa ngomong dewe namanya Tuhan kok sepi, Tuhan kesandung, Tuhan itu. Wah enak. Jadi melekat erat itu bukan berarti awake dhewe ya memang iya bunang ruangan dongo semua boleh mari, tapi aktivitasnya adus, metu, semua lakukan. Itu namanya melekat. Apakah tujuan kita untuk mengenal kitab suci ini? Jadi kitab suci dapat memberikan, tadi kita sudah sama-sama belajar dari pertama, kitab suci dapat memberikan hikmah. Dengan cara gimana? Proses dari teko wong tuane, teko bae sampai teko anak. Terus yang kedua, supaya hidup menjadi lebih baik. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 10 dikatakan, kita ini diselamatkan oleh iman. Jadi lek kepingin selamat, iman dulu pada Yesus Kristus, kemudian melakukan perbuatan. Jadi antara Yakobus juga bilang gitu ya, antara iman dan perbuatan harus nyambung. Renungan kita kiranya sampai di sini dengan kesimpulan yang tadi, bahwasanya orang Kristen dalam hidupnya harus ada perubahan. Perubahan apa? Perubahan proses. Proses apa? Proses itu menjadi lebih baik. Lebih baik gimana? Lebih baik menurut firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa selalu tetap berubah menurut pembaharuan akal budi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, mohon kiranya penerangan atau iluminasi itu senantiasa tercurah atas kehidupan kami. Kiranya melalui perenungan kami firman Tuhan di dalam 2 Timotius 5 ini mengajarkan kepada kami bahwasanya kami memang manusia berdosa yang perlu terus berubah menurut pembaruan akal budi kami, berubah menurut pengenalan kami, berubah menurut apa yang harus kami lakukan ketika kami mencocokkan apa yang kami lakukan dengan firman Tuhan yang kami renungkan. Sekali lagi, hari ini kami disadarkan bahwasanya dengan firman Tuhan kami boleh diajar. Dengan firman Tuhan kami boleh dinyatakan kesalahan kami. Dengan belajar firman Tuhan kami harus berubah kelakuan kami.
Dan dengan firman Tuhan yang keempat tadi di dalam ayat 16 dikatakan bahwasanya mendidik kami orang-orang berdosa ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya sekali lagi mohon belas kasihan Tuhan untuk kami dimampukan dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam pemberitaan kami, dan di dalam aktivitas kami dimanapun dan kapanpun kami berada. Kiranya hanya Tuhan Roh Kudus saja yang bisa memampukan kami. Tuhan Roh Kudus saja yang bisa merubah diri kami hari lepas hari menjadi makin benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Dan sekali lagi Tuhan, ampuni kesalahan kami atas apa yang kami lakukan dan tidak benar dan tidak berkenan kepadamu. Kiranya Engkau saja yang menguduskan dan menyucikan hidup kami untuk menjadi sempurna seperti Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Kristus Yesus kami mohon dan mengucap syukur. Haleluya. Mari bersama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita amini, kita imani, dan kita lakukan firman Tuhan. Biarlah kita tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan berkenan pada Tuhan. Dan ketika kita hidup kita berkenan pada Tuhan, maka hidup kita pasti penuh dengan berkat Tuhan. Percaya kata amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah akan kita akhiri dan minggu depan ibadah perjamuan kudus. Untuk yang di rumah, siapkan anggur dan roti sendiri. Yang di gereja kita siapkan. Puji Tuhan, hari ini beberapa jemaat sudah bisa hadir beribadah bersama dengan kita. Dan biarlah tetap kita ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Yang penting kita tetap dekat sama Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti memelihara hidup kita semuanya. Baik yang di gereja maupun yang di rumah, semuanya dipelihara aman, damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita angkat satu pujian bersama Bapa, lalu kita menutup ibadah kita. Ku lewati semua
dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kuasa, anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, diberkati keluargamu, rumah tanggamu, anak cucumu diberkati Tuhan, diberkati usaha dan pekerjaanmu. Apapun yang kau perbuat dibuat Tuhan berhasil. Apapun yang kau berikan bagi Tuhan, persembahan apapun yang kau berikan bagi Tuhan, Tuhan kembalikan berkat-Nya berlipat kali ganda. Berkati seluruh kami semua yang hadir saat ini, Bapak Thompson dan Ibu sekeluarga, Tuhan memberkati. Hamba yang sudah melayani kami, Pak Aaron dan Bu Elo, Tuhan memberkati. Bapak Simon dan Ibu Julia, Tuhan memberkati. Bapak Markus Krisna dan Ibu Ayu, Tuhan memberkati. Bahkan seluruh saudara kami yang ada di rumah, Tuhan juga memberkati mereka. Berkati bangsa negara kami, jauhkan virus corona, usir dari bangsa negara kami. Tapi kami secara khusus berdoa untuk kami semua anak-anak-Mu dilindungi, disertai oleh Tuhan. Dan biarlah berkat ini kami berpulang dan sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati dan menjadikan berkat. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Shalom, Tuhan Yesus